Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis fungsi sumber hukum pidana di Indonesia dan asas-asas hukum pidana. Saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pidana. Yang pertama itu ada hukum pidana umum atau nasional dan ada hukum pidana lokal. Pada dasarnya, ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun pidana khusus. Lalu dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional ini dibuat oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukumnya dari hukum pidana nasional adalah undang-undang. Kemudian, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan gubernur, bupati, atau wali kota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Misalnya, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Kemudian, berdasarkan dari bentuknya, hukum pidana terbagi menjadi dua, yang pertama tertulis dan yang tidak tertulis. Yang pertama tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Contohnya seperti KUHP, KUH Perdata, dan KUHD. Hukum perdata di sini tertulis dalam KUH Perdata, lalu hukum pidana tertulis di KUH Pidana. Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya yaitu hukum tata negara yang sudah dibukukan pada lembaran negara yang sudah diumumkan atau diundangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan, maka kelebihannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum, dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan kekurangannya yaitu bergeraknya hukum menjadi lambat, tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Untuk hukum yang tidak dikodifikasikan sebaliknya. Kemudian hukum yang tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum yang tertulis. Hukum tidak tertulis itu tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan hukum. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik ketatanegaraan konversi. Contohnya di sini ada hukum adat. Hukum adat itu tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu atau adat tertentu, sehingga menjadi sebuah pedoman jalan tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa konsisten. Dikarenakan hukum tidak tertulis, peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis hukum pidana umum dan jenis hukum pidana khusus. Yang pertama yakni jenis hukum pidana umum, yaitu biasanya mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk tiap masyarakat secara keseluruhan tanpa memperdulikan status, golongan, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini yaitu bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Baik itu KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP mengenai pelanggaran, dan KUHP kejahatan. Sedangkan untuk hukum pidana khusus cenderung merujuk pada aturan-aturan yang ada di dalam hukum pidana yang bersifat menyimpang dari hukum pidana umum dan berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Menyimpang di sini artinya ketentuan tersebut hanya akan berlaku pada subjek hukum tertentu dan hanya mengatur mengenai perbuatan tertentu,
pada KUHP, baik itu KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP mengenai pelanggaran, dan KUHP kejahatan. Adapun contoh pidana dari hukum pidana khusus, ada 3 klasifikasi ataupun pengelompokan hukum. Antara lain yang pertama adalah undang-undang yang tidak dikodifisikan atau tidak dikitabkan, misalnya saja seperti undang-undang narkotika, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang lalu lintas jalan raya, dan lainnya. Yang kedua, peraturan mengenai hukum administratif yang berisi sanksi pidana, misalnya saja seperti undang-undang perburuhan, undang-undang konservasi sumber daya hayati, undang-undang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada undang-undang yang berisi tentang hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindak pidana untuk golongan yang juga berbuat tertentu, misalnya saja KUHP pajak, KUHP militer, KUHP tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Fungsi umum dari hukum pidana itu sendiri sama seperti fungsi umum pada hukum yang lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan juga menciptakan ketertiban yang ada di masyarakat. Kemudian, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mencelakai kepentingan itu sendiri dengan sanksi berupa diberikan pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara. Demikian juga KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan dari masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada 3 hal yang dilindungi dalam hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda. Dan yang terakhir yaitu perlindungan terhadap kehormatan, baik keasusilaan maupun nama baik. Dengan demikian, di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keasusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu sendiri. Nah, selanjutnya fungsi hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi dari kepentingan hukum itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan ataupun individu, maka dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang telah dilanggar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya, melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil. Jadi dari materi tersebut dapat kita pahami bahwasanya hukum pidana itu memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Yaitu fungsi umum yaitu melindungi untuk mengatur tentang kehidupan masyarakat, juga menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian fungsi khusus dari hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum dari kejahatan-kejahatan yang ingin melanggar dari kepentingan hukum itu sendiri. Lanjutkan dari poin materi sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber hukum pidana. Nah, tentunya sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum merupakan suatu tempat di mana hukum ditemukan. Jadi, jika dalam konteks sumber hukum pidana, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka yang menjadi rujukan adalah sumber hukum tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam sumber hukum pidana? Yang pertama yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau juga dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht. KUHP ini merupakan sumber hukum pidana yang tertulis yang paling utama. Kemudian dalam KUHP ini terbagi menjadi 3 buku. Yang pertama
Buku pertama berisi tentang aturan umum, terdiri dari 9 bab dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Kemudian buku yang kedua berisi tentang kejahatan, terdiri dari 31 bab dari pasal 104 sampai dengan pasal 448. Dan yang ketiga berisi tentang pelanggaran-pelanggaran, terdiri dari 9 bab dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Kemudian sumber hukum pidana yang kedua yaitu undang-undang di luar KUHP atau disebut dengan undang-undang pidana khusus. Nah, dalam undang-undang ini mengatur perbuatan pidana yang tidak termasuk dalam KUHP atau sumber hukum yang pertama tadi. Jadi, selama undang-undang tersebut memiliki sanksi pidana, maka disebut dengan sumber hukum pidana. Nah, adapun contoh dari undang-undang di luar KUHP seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan undang-undang lainnya yang mengandung sanksi pidana. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Misalnya, perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 KUHP, yang dalam pasal tersebut hanya menyebutkan kualifikasi atau sebutan tindak pidana tanpa menguraikan unsur pidananya. Nah, dalam salah satu jurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal tersebut terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit kepada orang lain, kemudian perasaan luka yang terjadi. Selain itu, dalam pasal 351 ayat 4 menyebutkan bahwa penganiayaan itu disamakan dengan merusak kesehatan orang lain. Jurisprudensi nomor Y.2/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan, yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas yang tidak tertulis dan bersifat umum. Nah, selanjutnya yang keempat, di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, yaitu hukum adat atau dengan sebutan hukum pidana adat. Nah, keberadaan hukum pidana adat ini masih berlaku dan masih diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam pasal 5 ayat 3 sub B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asas-asas berlakunya hukum pidana. Asas-asas berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan yang kedua yakni asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan orang. Yang pertama, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, yakni asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality sejatinya telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1 ayat 1, di mana tiada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan pidana kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini pun sejalan dengan adanya adegium hukum, yakni nullum delictum nulla pena sine previa lege penale, yang artinya tidak ada perbuatan pidana atau tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Kemudian, menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, menyimpulkan bahwasannya asas legalitas yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1 ayat 1 mengandung 3 pokok pengertian. Yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, yakni untuk menentukan adanya peristiwa pidana, delik atau tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi. Yang ketiga, yakni asas non-retroaktif atau peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
Selanjutnya, yakni asas-asas berlakunya hukum pidana yang berlaku berdasarkan tempat dan orang. Yang pertama, yakni asas teritorial. Asas teritorialitas sejatinya telah termuat dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Dari bunyi pasal tadi, jika hal ini dijadikan suatu rumusan, maka yang pertama, undang-undang atau ketentuan pidana Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Yang kedua, yakni orang atau pelaku itu berada di negara Indonesia. Yang ketiga, yakni tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia. Baik, mari kita sederhanakan dengan sebuah contoh. Yanto berada di negeri Jerman. Melalui perbatasan, melemparkan seutas tali yang bersimpulkan bulatan di ujungnya, yang digunakan untuk menjerat seekor gajah yang berada di negeri Belanda. Kemudian, gajah tersebut ditarik ke wilayah Jerman dengan maksud untuk memilikinya. Gampangnya dicuri lah. Dalam hal ini dianggap telah terjadi sebuah tindakan pidana di negeri Belanda, dan kepada pelakunya diberlakukan ketentuan pidana yang ada di negeri Belanda. Yang kedua, yakni asas personalitas. Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas tergantung atau mengikuti subjek hukum, yakni warga negara. Warga negara dimanapun keberadaannya menurut sistem hukum pidana Indonesia dalam batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia tetap diberlakukan bagi warga negaranya. Artinya apa? Hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap warga negaranya dimanapun dan kapanpun di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, asas ini dapat disebut sebagai asas personalitas, yang mana dalam hal ini telah diatur dalam pasal 5, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 6, 7, dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam penerapannya, kita tidak dapat menerapkan asas personalitas ini secara seutuhnya ketika seorang warga negara Indonesia berada di luar jangkauan hukum Indonesia. Karena apa? Karena hal ini dapat melanggar kedaulatan dari negara asing itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, sejatinya asas ini digunakan dalam batasan-batasan tertentu, yakni pada umumnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama, kesetiaan yang diharapkan dari seorang warga negara terhadap negara dan pemerintahannya. Yang kedua, yakni kesadaran dari seorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negara Indonesia, yang dimana tindakan tersebut merupakan kejahatan di tanah air. Yang ketiga, diharapkan pula untuk para pejabat-pejabat yang pada dasarnya merupakan warga negara Indonesia. Di samping kesetiaan sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya kepada jabatan atau tugas yang telah dipercayakan masyarakat kepadanya. Selanjutnya, yakni asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas perlindungan atau asas nasional pasif adalah prinsip hukum pidana yang berlaku berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara. Ini mengatur bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Contoh, hukum pidana di Indonesia dapat diterapkan terhadap warga negara maupun bukan warga negara yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, asas nasional pasif menekankan perlindungan terhadap kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri tanpa mempersoalkan kewarganegaraan pelaku. Ini memungkinkan suatu negara untuk melindungi kepentingan hukumnya terhadap siapapun, baik warga negara maupun bukan warga negaranya, bukan warga negara yang melakukan tindakan pidana itu di luar wilayahnya. Selanjutnya, yakni asas universal atau asas persamaan.
Diartikan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, jika ada suatu kejahatan yang dapat merugikan kepentingan internasional, maka setiap negara berhak untuk mengadili pelaku tanpa melihat status kewarganegaraan. Asas universal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 4, subbab kedua dan subbab keempat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi bisa menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.